Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan nikmat rezeki dan juga nikmat kesehatan. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, yuk patuhi protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan dan memakai masker dimanapun kalian pergi. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bertemu lagi dengan saya, Bu Fitri, yang akan menemani kalian untuk mempelajari materi biologi. Ya, untuk menstimulasi ingatan kalian kembali pada pertemuan minggu lalu, apakah kalian masih ingat dengan gambar di samping? Apakah yang ada di pikiran Anda ketika kalian melihat gambar itu? Apakah itu adalah alien yang sedang menginvasi bumi? Ataukah makhluk lain? Benar, itu adalah bakteriofag. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari pengertian struktur dan ciri-ciri, kemudian replikasi, dan juga macam-macam bentuk dari virus. Nah, bakteriofag ini merupakan virus yang memiliki struktur yang kompleks dibandingkan dengan virus lainnya karena ia memiliki bagian tubuh seperti kepala yang dilindungi oleh kapsid dan ekor serta serabut ekor. Nah, bakteriofag ini merupakan virus yang menyerang bakteri. Misalnya bakteri E. coli. Jadi virus ini menyerang bakteri E. coli yang pada umumnya itu hidup di pencernaan atau usus. Kemudian saya juga ingin menguji ingatan kalian mengapa sih virus ini tidak bisa hidup apabila di luar sel dari inang. Ya, benar. Jawabannya karena virus ini tidak memiliki protoplasma atau organel-organel sel. Apa sih bagian dari organel sel? Nah, organel sel ini ada banyak sekali. Salah satunya misalnya ribosom. Nah, ribosom ini merupakan mesin atau pabrik sintesis protein. Nah, virus ini tidak memiliki ribosom sehingga dia tidak bisa menghasilkan protein sendiri. Nah, fungsi dari protein ini sangat kompleks dan dia ini merupakan bahan dasar dalam proses metabolisme tubuh. Jadi, virus apabila berada di luar sel inang, dia akan mati. Namun, ketika ia berada dalam sel inang, maka ia akan mengisolasi bakteri tersebut dan menggunakan organelnya, misalnya ribosom, untuk melakukan sintesis protein sehingga dia bisa menghasilkan protein virus. Dan fakta lainnya, virus ini juga tidak dapat menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Nah, dia dapat mendapatkan energi dari sel inangnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi virus yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Yang pertama, kita akan mempelajari klasifikasi dari virus, dan yang kedua yaitu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Nah, klasifikasi virus. Virus ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jenis asam nukleat atau materi genetik. Yang kedua, yaitu berdasarkan jenis inang. Kita bahas yang pertama. Jadi, virus yang dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleatnya ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu virus DNA dan juga virus RNA. Virus DNA, jadi virus ini hanya memiliki materi genetik berupa DNA. Sedangkan virus RNA hanya memiliki materi genetik berupa RNA. Kemudian virus DNA ini akan dikelompokkan menjadi 6
berdasarkan family. Yang pertama ada adenoviridae. Yang kedua ada hepatnaviridae. Yang ketiga ada herpesviridae. Yang keempat ada papovaviridae. Yang kelima ada parvoviridae. Dan yang terakhir atau yang keenam ada poxviridae. Sedangkan virus RNA juga dibagi menjadi 6 berdasarkan family-nya. Yang pertama ada Picornaviridae. Yang kedua ada Caliciviridae. Yang ketiga ada Retroviridae. Yang keempat ada Coronaviridae. Yang kelima ada Rhabdoviridae. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah Paramyxoviridae. Sedangkan virus yang dibagi berdasarkan inang ini ditentukan berdasarkan cocok tidaknya terhadap reseptor permukaan dari inang. Nah, dibedakan menjadi 4 nih. Yang pertama adalah virus yang menyerang mikroorganisme eukariotik. Yang kedua adalah virus yang menyerang bakteri atau virus bakteri. Yang ketiga adalah virus yang menyerang sel hewan, termasuk manusia. Dan yang terakhir adalah virus yang menyerang sel tumbuhan. Nah, sesungguhnya virus ini sangat sulit untuk menginfeksi tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa sel tumbuhan ini dilindungi oleh dinding sel yang keras yang terbuat oleh selulosa. Nah, lalu kapankah virus dapat menginfeksi sel tumbuhan? Yaitu ketika sel tumbuhan ini terluka atau tergores permukaannya, sehingga mempermudah virus untuk masuk ke dalam sel tumbuhan. Lanjut, kemudian kita akan membahas tentang peran dari virus. Yang pertama, kita akan membahas peran menguntungkan. Nah, virus ini dapat digunakan sebagai vaksin. Vaksin merupakan suspensi dari mikroorganisme antigen yang tujuannya digunakan untuk menstimulus imun kita untuk menyerang virus atau menyerang bakteri lainnya. Nah, suspensi ini telah dihilangkan toksinnya atau racunnya sehingga bisa digunakan untuk tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa digunakan untuk mengukur dosis radiasi. Dan yang ketiga dapat digunakan untuk biopestisida membasmi hama. Contohnya yaitu bakulovirus sp. Nah, virus ini ketika disemprotkan oleh petani ke tanaman yang terserang hama atau hama ini secara tidak langsung akan termakan oleh serangga. Nah, sebelum mati serangga itu akan memakan virus ini dan menyebabkan reaksi makan yang rakus. Ketika ia sempat melakukan reproduksi atau kawin, dia akan menyebarkan virus itu ke kawanannya sehingga terjadilah kematian massal. Untuk peran merugikan ada banyak sekali. Misalnya virus yang menyerang manusia, coronavirus, yang mana terjadi pada saat ini. Dan vaksinnya pun belum juga ditemukan. Yang kedua misalkan polio. Kemudian virus yang menyerang manusia ada lagi yaitu influenza yang sangat sering kita alami. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Semoga minggu depan kita dapat bertemu baik secara offline ataupun tatap muka apabila pandemi ini telah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum.